Oke, jadi episode kelima dari animenya Classroom of the Elite untuk season 3-nya udah keluar dan waktunya sekarang mengenai konten skipping ataupun ya hal-hal yang tidak ada pada adaptasi animenya yang harusnya bisa menarik lagi jika memang cerita itu ada di animenya ataupun dimasukkan gitu kan. Ya jadi ini berdasarkan dari light novelnya ya, jadi ya langsung aja lah. Mari kita coba bahas mengenai episode kelima dari animenya Classroom of the Elite season ketiga. Nah jadi episode kelimanya kali ini tuh sendiri tuh dibuka dengan ya langsung gitu kan bentrok antara si Hashimoto dengan Ishizaki. Nah di sini menariknya gitu kan di animenya tuh nggak ada gelut-gelutnya. Padahal kalau di light novelnya sendiri ini gelutnya lumayan seru gitu kan, lumayan lumayan klimaks lah gitu kan. Jadi kayak ada pertarungan antara Hashimoto lawan Ishizaki, juga kan ada si Albert juga di sana, bahkan Akito juga ikutan gelut di sana gitu kan, dan ada juga Kito ya dari anak kelas A-nya itu sendiri. Nah tapi di animenya sendiri ini malah kayak adu bacot aja gitu kan, nggak ada gelut-gelutnya. Bahkan di sini ya Hiyori itu yang awalnya itu nuduh Hashimoto itu adalah orang yang menyebarkan rumor mengenai hal-hal buruk di kelas D itu sendiri, malah minta maaf dan mencoba untuk menenangkan teman-temannya. Ya ini cukup berbeda ya, tapi ya mungkin demi menghemat durasi, jadi ya mungkin hal-hal yang seperti itu malah di skipping ataupun dirubah lah bentuknya gitu. Nah selain itu harusnya sebelum kejadian gelut-gelut tersebut gitu kan, kita harusnya diceritakan mengenai bagaimana Horikita menguak siapa sih orang dibalik penyebaran dari gosip-gosip yang sedang beredar di kelas 1D dan juga 1C dan juga 1B juga gitu kan. Banyak banget rumor yang beredar gitu, dimana nantinya si Kenzaki bakalan nelpon si Horikita harusnya di sana, dan mereka tuh ngobrol lah mengenai hal tersebut dan ketemu sama si Arisu yang songong banget, tenggil banget itu anak gitu kan, si loli pincang tersebut. Tapi hal tersebut ya di skip gitu kan, dan karena hal itu di skip juga maka ya adegan dimana si K nelpon si Aino Koji dan mempertanyakan mengenai rumor mereka yang dekat gitu kan, yang sebelumnya itu malah jadi pembicaraan di kelas 1C itu sendiri malah nggak dilihatin juga. Ya padahal di sini tuh kita bisa lihat ya bagaimana harapan besar dari K gitu kan mengenai gosip tersebut, ya semoga geja benar gitu, tapi ternyata malah nggak ditangkapin sama si Aino Koji. Aino Koji itu bilang bahwa rumor tersebut itu bakalan penting dan cukup bisa membantu mereka kalau mereka nanti ketemuan ataupun kontak-kontakan di masa depan. Jadi orang-orang udah nggak pada curiga-curiga lagi gitu. Dan tentu saja hal itu juga membuang harapan jauh si Hashimoto buat mencari tahu siapa sih Aino Koji itu sebenarnya. Karena dengan nimbulnya rumor tersebut, Hashimoto udah nggak tertarik lagi sama si Aino Koji itu sendiri. Selain itu juga ada perbedaan pada harga pita rambut ya, yang mana pita rambut adiknya Ichinose itu sendiri harusnya kalau di light novel itu harganya 10.000 yenan gitu kan, ataupun 1 jutaan. Tapi di animenya tuh dibuat kayak 32 ribuan gitu kan, 32.000 yenan gitu. Jadi lebih mahal banget. Apakah ini di markup gitu kan sama pihak studionya ya? Tapi ya itu cukup menarik sih untuk dilihat juga sih sebenarnya. Jadi harganya itu benar-benar dimahalin, jadi seolah-olah Kinoshi itu nggak bisa beli itu pita rambut yang katanya tuh miliknya si idol yang saat itu lagi geming-gemingnya ataupun lagi naik-naik daunnya gitu. So ada juga bagian negosiasi antara Kushida dan juga Ayano yang nggak ditampilin di sini. Tiba-tiba aja mereka udah kayak sepakat dan si Aino Koji udah ngasih poin pribadinya kepada si Kushida ya di akhir-akhir episode kelimanya itu sendiri, yang mana kalau diceritakan gitu kan negosiasi antara Kushida dan juga Aino Koji itu lumayan epic gitu kan, dimana di sini Ayano itu menekan si Kushida dan Kushida juga menekan Aino Koji, dimana Aino Koji tahu ya rencananya dari si Kushida dengan alat perekaman suaranya, terus bagaimana si Kushida tuh pengen Aino Koji ini tuh bantu dia buat nge-DO-in si Horikita, tapi ternyata di sini ya negosiasi itu akhirnya putus dengan pemberian ya poin pribadi itu sendiri setiap bulannya. Jadi Aino Koji bakalan ngasih poin pribadinya setengah gitu kan kepada si Kushida setiap bulannya itu sendiri sampai si Kushida ini tuh lulus sekolah. Oh ya, aku lupa bilang kalau sebenarnya ada juga bagian yang di skip gitu kan saat selesainya bentrok antara anak-anak kelas 1D dan juga kelas 1A, yaitu dimana Aino Koji itu nelponin si Manabu ngomongin soal ID card yang kembar miliknya si Kamuro dan juga Ibuki, yang sejauh ini tuh dianggap sebagai salah satu kegagalan dari pihak OSIS sendiri. Ya ini kelalaian dari pihak OSISnya sendiri, dari pihak sekolahnya. Nah bagian yang dirubah juga ada di bagian si Ichinose ngobrol sama Aino Koji ya. Kalau di light novel itu mereka tuh ngobrol itu kayak dibatasi sama pintu gitu kan, pintu kamarnya si Ichinose. Jadi mereka tuh kayak ngobrol tapi nggak saling tatap muka gitu kan. Mereka saling membelakangi, dan di sanalah Ichinose ini tuh curhat mengenai masa lalunya. Tapi kalau di animenya itu sendiri, ini si Aino Koji itu ya diundang masuk lah, dan disitulah Ichinose itu nyeritain
mengenai masa lalunya, mengenai dosanya gitu kan waktu masih SMP dulu kepada Aino Koji sambil nyiapin miso gitu kan, bukan miso tuh, kayak apa ya, kayak kari-kari gitulah. Nah, terus yang terakhir mungkin adalah tidak adanya penampakan Nagumo di akhir episode kelimanya. Yang mana kalau sebenarnya di akhir light novel volume ke-9 untuk tahun pertama itu sendiri ada Nagumo muncul ya sebelum si Ichinose ini tuh memberikan coklat kepada si Aino Koji. Ya mungkin karena ada momen romansnya yang ditambahkan di akhir-akhir episode kelima itu sendiri, makanya ya sosoknya si Nagumo nggak ditampilin. Padahal cukup seru ya melihat bagaimana tatapannya si Nagumo terhadap Aino Koji yang udah menghancurkan Ichinose lalu membentuk ulang lagi. Sebenarnya itu adalah rencananya si Nagumo, tapi dipakai sama si Aino Koji untuk bisa melindungi si Ichinose ini tuh di masa depan. Ya intinya di sini si Nagumo tuh udah kayak kehilangan Ichinose lah gitu kan, yang mana rencananya buat ngancurin hatinya Ichinose terus membangun ulang dan menjadikan Ichinose itu miliknya sendiri, tapi di sini malah dikonter sama Lord Aino Koji itu sendiri. So mungkin itu aja beberapa hal yang mungkin terlintas dan menurutku ada beberapa hal yang dihilangkan dan juga dirubah ya pada adaptasi animenya untuk volume kelima dari animenya Classroom of the Elite itu sendiri. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Oh ya, episode kelima dari animenya Classroom of the Elite itu sendiri bisa kalian tonton ya di aplikasi Beastation tentunya, karena di sana nonton animenya Classroom of the Elite itu sendiri tuh nyaman banget gitu kan, walaupun rada-rada premium sih gitu kan. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.